Dunia sedang digemparkan dengan kasus pembunuhan mendiang George Floyd, seorang pria berkulit hitam yang dengan brutalnya dibunuh oleh Derek Chauvin yang merupakan seorang polisi. Floyd dibunuh dengan cara ditindih oleh Chauvin di bagian leher selama hampir 9 menit. Ia bahkan sampai pasrah, berharap agar Chauvin melepaskan dirinya. "I can't breathe," itulah yang diucapkannya saat itu, tetapi Chauvin tetap saja menindihnya. Hal ini memicu kemarahan dari seluruh dunia. Berbagai macam demo, termasuk tagar Black Lives Matter, menyeruak. Rupanya, kasus besar ini pun membuat Anonymous amat geram dengan perlakuan polisi itu. Anonymous adalah sebuah grup dengan nama lain hacktivist atau hacker dan aktivis yang tersebar di segala penjuru dunia tanpa pernah membeberkan identitasnya, tetapi sering membeberkan dokumen, rahasia besar, dan hal yang ditutup-tutupi. Sudah banyak hal yang dibocorkan oleh Anonymous, dan dengan merebaknya kasus Floyd, Anonymous comeback dengan mengancam akan membocorkan hal-hal besar lainnya, dan mereka biasanya menggunakan media sosial Twitter dalam melakukan aksi pembocorannya. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa Anonymous mengandalkan Twitter sebagai medianya, padahal Twitter adalah sebuah media sosial besar yang kemungkinan dihapusnya suatu postingan sensitif sangatlah besar. Anonymous pun membeberkan alasannya menggunakan Twitter. Twitter memiliki sejarah panjang terhadap perlindungan pengguna dari pemerintah, terutama mereka yang isi tweetsnya berniat untuk membunuh orang. Mereka telah berjuang untuk melindungi para penggunanya di pengadilan dan secara umum dapat dipercaya. Alasan inilah yang membuat revolusi terjadi pada aplikasi ini. Dikutip langsung dari akun Anonymous di Twitter. Warga Twitter akhir-akhir ini dibuat geger dengan unggahan Anonymous. Bahkan tagar Anonymous sempat menduduki trending topik di Twitter. Pada tanggal 31 kemarin, Anonymous memunculkan sebuah rahasia besar yang mengguncang dunia. Unggahan itu berkaitan dengan salah satu legenda dunia, yaitu mendiang Diana Spencer, atau lebih dikenal dengan panggilan Lady atau Princess Diana. Bagi kalian yang belum tahu, Princess Diana adalah istri pertama dari Prince Charles yang merupakan anak sulung dari Queen Elizabeth II. Ia meninggal secara tragis pada tanggal 31 Agustus 1997 akibat kecelakaan mobil parah saat melewati terowongan di kota Paris. Ya, itulah yang banyak dipercaya oleh semua orang hingga Anonymous membeberkan rahasia gelap di baliknya. Anonymous membeberkan pada publik bahwasanya Princess Diana tidak murni meninggal akibat kecelakaan. Ya, Princess Diana meninggal akibat pembunuhan berencana yang dibuat oleh British Royal Family. Motif pembunuhan yang dilakukan British Royal Family menurut Anonymous adalah karena Princess Diana mengetahui dan ingin membocorkan rahasia gelap kerajaan. Princess Diana sadar akan sex trafficking yang dilakukan oleh kerajaan dan berusaha mengumpulkan bukti atau testimoni dari para korban dengan tujuan membongkar kejahatan kerajaan. Seperti yang diunggah Anonymous, pada masa-masa mendekati kematiannya, Diana mengunjungi rumah sakit dan rumah perawatan Jimmy Savile, berusaha mencari bukti sepanjang malam, menghibur korban Elm Guest House, dan merekam testimoni dari korban pemerkosaan kerajaan. Bagi kalian yang belum tahu, Jimmy Savile adalah seorang tokoh media Inggris yang semasa hidupnya dikenal karena kepribadiannya yang terbilang outlandish dan secara umum dihormati karena pekerjaan amalnya. Dia diberi gelar kebangsawanan pada tahun 1990. Pada akhir 2012, hampir setahun setelah kematiannya, berbagai laporan bermunculan bahwa Savile telah melakukan pelecehan seksual terhadap ratusan orang sepanjang hidupnya, dengan dugaan korban pria dan wanita, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tentu saja, dengan unggahan Anonymous ini, publik merasa geger. Apalagi meninggalnya Princess Diana memang menjadi tanda tanya hingga memunculkan banyak teori konspirasi. But anyway, apa yang diunggah Anonymous itu sebenarnya ilegal, dan kalian berhak untuk mempercayai atau tidak mempercayai hal ini. Aku pun tidak memaksa kalian untuk lebih percaya hal yang mana. It's based on your belief.
Yang terpenting sekarang, mari kita doakan kepergian George Floyd, semoga diterima di sisinya, dan juga kepergian Princess Diana yang telah menginspirasi dunia tentang how the real queen should act.